Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang suamiku tak mau bekerja. Aku yang memiliki satu kaki harus rela mencari uang kemana-mana demi keluarga dan ibu mertua. Saat ibu mertua sakit keras, jawaban suamiku bikin shock. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Suamiku tak mau bekerja. Aku yang memiliki satu kaki harus rela mencari uang kemana-mana demi keluarga dan ibu mertua. Saat ibu mertua sakit keras, jawaban suamiku bikin shock. Faiza menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma wangi kayu manis yang tercium dari dapur. Sejak menikah seminggu lalu, rumahnya dipenuhi aroma masakan ibu mertua yang selalu membuatnya merasa hangat dan nyaman. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Ia mengusap perutnya yang masih rata, membayangkan anak-anak yang lucu berlarian di rumah ini suatu hari nanti. Sebuah mimpi yang dulu terasa mustahil, kini terasa begitu dekat. Faiza teringat masa lalu. Saat usianya 25 tahun, mimpi untuk menikah terasa begitu jauh. Kecelakaan yang merenggut kaki kirinya membuatnya putus asa. Kehidupan yang dulu aktif berubah begitu drastis. Ia harus bergantung pada tongkat dan kaki kanan yang terasa lelah setiap hari. Faiza terpuruk, bahkan sempat terbesit keinginan untuk mengakhiri segalanya. Namun tatapan penuh harap kedua orang tuanya membuatnya bertahan. Faiza, kamu harus kuat. Kamu masih punya banyak hal untuk dijalani. Bisik ibunya, tangannya lembut mengusap rambut Faiza. Faiza berusaha bangkit. Ia belajar menerima kenyataan pahit ini. Ia berlatih berjalan dengan tongkat, belajar memasak, dan belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Namun, rasa takut dan keraguan selalu menghantuinya. Siapa yang mau menikah dengannya? Siapa yang mau menerima seorang wanita cacat seperti dia? Hingga suatu hari, Lukman datang. Pria yang lebih muda 1 tahun darinya, dengan senyum hangat dan tatapan penuh kasih. Lukman mencintainya apa adanya. Ia tidak peduli dengan kekurangan Faiza. Ia melihat keindahan jiwa Faiza yang teguh dan penuh kasih sayang. Faiza, aku ingin menikahimu. Aku ingin membantumu menjalani hidup ini, ucap Lukman, matanya berbinar. Faiza terharu. Ia tidak menyangka akan menemukan cinta sejati seperti ini. Pernikahan mereka menjadi bukti bahwa cinta bisa melampaui segala rintangan. Faiza menoleh ke arah dapur, melihat ibu mertua yang sedang sibuk menyiapkan makan siang. Senyum hangat terukir di wajahnya. Faiza merasa begitu beruntung. Ia memiliki suami yang mencintainya, ibu mertua yang menyayanginya, dan rumah yang penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, bisik Faiza. Air mata haru menetes di pipinya. Ia memeluk erat tongkatnya, merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia akan menjalani hidup ini dengan penuh semangat, mencintai dan dicintai, dan membangun keluarga yang bahagia. Faiza bangkit dari duduknya, berjalan pelan menuju dapur.
Ia ingin membantu ibu mertuanya menyiapkan makan siang, walaupun beliau duduk di kursi roda. Ia ingin berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang dicintainya. Ia ingin membuktikan bahwa meskipun cacat, ia tetap bisa menjadi istri yang baik, ibu yang hebat, dan manusia yang berguna. Faiza menunduk, jari-jarinya meremas erat ujung celemek. Aroma masakan yang sedang ia masak tercium harum, namun tidak mampu mengusir rasa sesak di dadanya. Sejak Lukman pulang seminggu lalu, ia tidak lagi bekerja. Faiza mengira suaminya sedang libur, menikmati waktu bersama. Lukman memang tampak menikmati hari-harinya di rumah, bersantai di sofa, menonton televisi, atau terkadang bermain game di ponselnya. "Lagi main game ya, Mas?" tanya Faiza lembut. Lukman hanya mengangguk. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Faiza tersenyum, memaklumi kebiasaan suaminya. Ia menganggap game di ponsel Lukman sebagai hiburan, pelarian dari kelelahan setelah bekerja. Namun, hari demi hari, rasa aneh mulai menggerogoti hati Faiza. Lukman semakin sering bermain game, sampai lupa waktu dan sekelilingnya. Ia kerap tertidur di sofa. Ponselnya masih terpegang erat di tangan. Faiza mencoba mengajaknya bicara, mengajaknya makan bersama. Namun Lukman seakan tidak mendengar. "Mas, makan dulu sayang," ajak Faiza. Tangannya menyentuh lengan Lukman. Lukman hanya bergumam, matanya masih tertuju pada layar ponsel. Faiza menarik napas dalam-dalam, menahan rasa kecewa yang mulai menggerogoti hatinya. Seiring berjalannya waktu, rasa aneh itu pun berubah menjadi kekhawatiran. Sudah 1 bulan Lukman berada di rumah, namun ia tak kunjung kembali bekerja. Bahan-bahan pokok di dapur pun mulai menipis. Faiza mencoba menahan rasa malu, namun ia tak bisa lagi menutupi kenyataan pahit ini. "Mas, uangnya sudah habis," ujar Faiza. Suaranya bergetar. Lukman mendongak, matanya masih terlihat lelah. "Kamu harus pinter-pinter ngatur uang," jawabnya singkat. Faiza terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak menyangka Lukman akan menjawab seperti itu. Ia merasa seperti terombang-ambing dalam lautan ketidakpastian. "Mas, aku butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari," ucap Faiza. Suaranya sedikit meninggi. Lukman menghela nafas. Matanya kembali tertuju pada ponsel. "Aku nggak pegang uang sayang, kamu harus cari uang sendiri," jawabnya datar. Faiza terpaku, air mata mulai menetes di pipinya. Ia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Mimpi indah pernikahannya kini terasa begitu pahit. "Mas," Faiza terisak. Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa sangat sendirian, terjebak dalam kekecewaan yang mendalam. Lukman kembali menunduk, matanya terpaku pada layar ponsel. Faiza merasakan hati yang hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia hanya bisa berharap Lukman akan segera sadar dan kembali menjadi suami yang ia cintai. Faiza menatap lemari es yang nyaris kosong. Hanya beberapa butir telur, sebungkus tahu, dan sisa-sisa sayur yang mulai layu teronggok di dalamnya. Ia menghela nafas. Pikirnya dipenuhi kegelisahan. Sejak Lukman pulang seminggu lalu, ia tidak lagi bekerja. Faiza berusaha menghemat bahan makanan yang tersisa. Namun ia tidak tahu sampai kapan ia harus bertahan dengan kondisi ini. "Mas, biasanya Mas kerja apa?" tanya Faiza hati-hati. Lukman yang sedang asik bermain game di ponselnya hanya berdeham. Matanya tetap tertuju pada ponsel. "Dulu kerja di proyek bangunan," jawabnya singkat. "Di mana kerjanya?" tanya Faiza lagi. "Di dekat sini," jawab Lukman, masih dengan tatapan kosong. "Kenapa Mas gak kerja sekarang?" tanya Faiza.
Suaranya sedikit gemetar. Lukman akhirnya menoleh, matanya menatap Faiza dengan pandangan kosong. "Gengsi sayang," jawabnya. "Teman-teman Mas banyak yang kerja di tempat bagus, sedangkan Mas cuma buruh proyek." Faiza terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak menyangka alasan Lukman sederhana. Ia menatap wajah suaminya dengan perasaan campur aduk. Sedih, kecewa, dan tidak percaya. "Mas," Faiza terbata-bata. "Mas kan bisa cari kerja lain, tidak usah gengsi." Lukman menggeleng, matanya kembali tertuju pada ponsel. "Tidak mau sayang, Mas malas kerja," jawabnya. Faiza menunduk. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia tidak bisa memaksakan Lukman untuk bekerja. Apalagi ia takut Lukman akan menceraikannya. "Mas, aku mau cari kerja," ucap Faiza, suaranya bergetar. Lukman hanya berdeham, matanya masih terpaku pada layar ponsel. Faiza menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia harus kuat. Ia harus mencari jalan keluar dari situasi ini. Faiza melangkah pelan menuju ruang tamu, di mana ibu mertuanya sedang duduk di kursi roda. Ibu mertuanya menderita sakit sendi lutut, sehingga ia harus bergantung pada kursi roda untuk beraktivitas. "Bu, Faiza mau pamit," ucap Faiza. Ibu mertuanya tersenyum, matanya memancarkan kasih sayang. "Mau kemana sayang?" tanyanya. "Faiza mau cari kerja dulu, Bu," jawab Faiza. Ia sedikit terisak. Ibu mertuanya mengangguk, tangannya lembut mengusap kepala Faiza. "Ya sudah, hati-hati ya sayang," ucap ibu mertuanya. Faiza mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia mencium tangan ibu mertuanya, lalu beranjak pergi. Ia harus mencari pekerjaan. Ia harus membantu Lukman meskipun ia tahu hal ini tidak mudah. Faiza melangkah keluar rumah. Udara pagi terasa dingin menusuk kulitnya. Ia menatap langit, berharap ada secerca harapan yang bisa menguatkannya. Ia harus kuat. Ia harus bisa melewati semua ini. Faiza menarik nafas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang dingin. Ia berdiri di pinggir jalan, tongkatnya menopang tubuhnya yang terasa lelah. Matanya menjelajahi papan pengumuman di sepanjang jalan, mencari secerca harapan. Ia harus mencari pekerjaan. Ia harus membantu Lukman meskipun ia tahu hal ini tidak mudah. Faiza terhenti di depan sebuah kafe yang pintunya tertempel brosur lowongan pekerjaan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu mengukir senyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan tatapan orang-orang yang melihatnya dengan rasa kasihan. Ia sudah terbiasa dengan cibiran dan pertanyaan yang menyakitkan. "Saya akan mencoba," bisik Faiza menguatkan dirinya. Ia melangkah masuk ke dalam kafe. Tubuhnya terasa sedikit gemetar. Ia merasakan tatapan mata yang tertuju padanya. Ia mencoba bersikap tenang, berusaha mengabaikan rasa gugup yang mulai merayap di hatinya. Faiza langsung menuju resepsionis, menanyakan lowongan pekerjaan yang tertempel di pintu depan. Karyawan itu tersenyum ramah, lalu mengantarkan Faiza untuk menemui manajer kafe. "Silakan Bu," ucap karyawan itu membuka pintu ruangan manajer. Faiza melangkah masuk. Matanya langsung tertuju pada manajer kafe yang sedang duduk di balik meja. Manajer itu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Silakan duduk, Bu," ucap manajer itu. Gesturnya sedikit kaku. Faiza duduk di kursi yang disediakan, matanya menunduk. Ia merasa tatapan manajer yang terus tertuju padanya. "Jadi, apa yang ingin Anda bicarakan?" tanya manajer itu. Suaranya terdengar dingin. "Saya ingin melamar pekerjaan, Pak," jawab Faiza. "Pekerjaan apa, Bu?" tanya manajer itu. Matanya tertuju pada tongkat yang dibawa Faiza. "Saya ingin melamar sebagai pelayan,"
jawab Faiza. Manajer itu terdiam, matanya masih tertuju pada tongkat Faiza. Faiza merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu kondisi fisiknya menjadi kendala besar. "Maaf Bu," ucap manajer itu. "Kami tidak bisa menerima karyawan dengan kondisi seperti Anda. Kami khawatirkan Anda akan membahayakan diri sendiri dan juga pelanggan." Faiza terdiam. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia sudah menduga jawaban ini. Ia sudah terbiasa dengan penolakan. "Saya mengerti, Pak," ucap Faiza, suaranya bergetar. Ia bangkit dari duduknya, melangkah keluar dari ruangan manajer. Ia menunduk, tubuhnya terasa lemas. Kemana lagi ia harus mencari pekerjaan? Faiza melangkah keluar dari kafe, matanya menatap kosong ke depan. Ia merasa sangat lelah. Ia merasa sangat putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Tuhan," bisik Faiza. Air matanya mengalir deras. "Tolong tunjukkan jalan keluar untukku." Faiza duduk di bawah pohon rindang. Tubuhnya lelah setelah seharian mencari pekerjaan. Ia meneguk air dingin dari botol plastik yang dibelinya tadi pagi. Matahari mulai terik, membuat keringat mengucur deras di wajahnya. "Aku tidak boleh menyerah," bisik Faiza menguatkan dirinya. Ia teringat penolakan demi penolakan yang diterimanya. Semua karena kondisi fisiknya yang cacat. Ia tidak bisa melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Ia hanya bisa mencuci piring di warung yang kebetulan ramai. Namun itu pun tidak akan bertahan lama. Faiza hanya bekerja selama 2 hari di warung itu. Upahnya tidak selalu uang. Kadang makanan yang tidak laku dari warung tersebut. Ia menerima saja. Lagi pula, entah uang atau makanan, ia bisa memberikan keluarganya makan. "Masalahnya, aku tidak punya pilihan lain," gumam Faiza. Matanya menerawang jauh. Ia kembali berjalan di pinggir jalan, tubuhnya terasa lemas. Panas terik semakin menyengat kulitnya. Ia melihat orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Mereka semua terlihat sehat, kuat, dan mampu bekerja dengan baik. Faiza menunduk, matanya menatap tongkat yang dipegangnya erat. Ia merasakan keputusasaan mulai menyergapnya. Ia merasa sangat kecil, sangat lemah, dan sangat tidak berguna. "Kenapa aku harus mengalami semua ini?" tanya Faiza. Air matanya menetes di pipi. Ia merasa sangat lelah, sangat putus asa. Ia ingin menyerah, ia ingin berhenti berjuang. Faiza terduduk di pinggir jalan, tubuhnya terasa lemas. Ia melihat pekerja bangunan yang sedang bekerja keras di seberang jalan. Mereka semua terlihat sehat, kuat, dan mampu bekerja dengan baik. Faiza menunduk, matanya menatap kaki kirinya yang buntung. Ia merasa rasa sakit yang menusuk hatinya. Ia merasa sangat tidak berdaya. "Aku tidak bisa melakukan apa-apa," bisik Faiza. Suaranya bergetar. Ia merasa sangat buruk. Ia merasa sangat terpuruk dan sendirian. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. "Tuhan," bisik Faiza. Air matanya mengalir deras. "Aku lelah, aku ingin menyerah." Ia merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia merasakan keputusasaan semakin mencengkramnya. Ia merasa sangat tidak berdaya. "Aku harus kuat," bisiknya, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Faiza menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia harus bangkit, ia harus terus berjuang. Ia harus mencari jalan keluar dari situasi ini. "Aku harus bisa," bisik Faiza. Matanya menatap langit. "Aku harus bisa." Faiza menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan debar jantungnya. Ia menatap wajah Lukman yang tertidur pulas di sofa. Sejak seminggu lalu, Faiza terus berjuang mencari uang. Ia tidak bertahan dalam satu pekerjaan, karena sebagian hanya membutuhkan jasa Faiza secara mendadak. Ia selalu pulang dengan lemas, terkadang menahan lapar demi menyingkat waktu. "Mas,"
bisik Faiza, matanya berkaca-kaca. Aku lelah. Ia hanya bisa menatap Lukman dengan helaan nafas kasar. Ia merasa sangat lelah, sangat terbebani. Namun ia harus tetap kuat. Ia harus terus berjuang. Faiza bangkit dari duduknya, melangkah pelan menuju dapur. Ia harus mengurusi ibu mertuanya, menyiapkan makan malam, dan membereskan pekerjaan rumah. Ia tetap menjadi ibu rumah tangga, meskipun harus mencari uang. Malam telah larut, Faiza bersiap untuk tidur. Namun suara ricuh dari kamar ibu membuatnya terbangun. Ia bergegas menghampiri kamar tersebut. Jantungnya berdebar kencang. Bu, panggil Faiza, suaranya bergetar. Ia melihat ibu mertuanya tergeletak di lantai, sedikit kejang-kejang. Faiza panik. Mas, teriak Faiza, memanggil Lukman. Namun Lukman tidak merespon, ia masih tertidur lelap di sofa. Faiza semakin panik, ia tidak tahu harus berbuat apa. Tolong, teriak Faiza, suaranya bergetar. Ia berlari tergopoh-gopoh dengan tongkatnya, menghampiri rumah tetangganya. Mereka terheran mengapa Faiza meminta tolong mereka, sedangkan Lukman ada di rumah. Namun mereka tetap berlari membantu. Mereka menggendong ibu mertua di punggung, lalu menggunakan kendaraan tetangga untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Faiza turut mengantar dengan mobil. Begitu sampai di rumah sakit, ibu mertua langsung dilarikan ke IGD. Beberapa saat kemudian, ibu mertua dipindahkan ke ruang ICU. Maaf Bu, ucap dokter. Ibu Anda mengidap penyakit tumor di otaknya. Faiza terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka ibu mertuanya mengidap penyakit serius. Tumornya tidak ganas Bu, lanjut dokter. Namun kami sarankan untuk dioperasi. Tumornya bisa menghambat otak untuk bekerja. Faiza terdiam, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa sangat terbebani. Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Tanya dokter. Apakah Anda setuju untuk operasi? Faiza menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia harus mengambil keputusan yang tepat. Ia harus menyelamatkan ibu mertuanya. Saya setuju Pak, jawab Faiza, suaranya bergetar. Ia harus kuat, ia harus bisa melewati semua ini. Ia harus menyelamatkan ibu mertuanya. Faiza melangkah masuk ke rumah, tubuhnya terasa lelah. Ia baru saja pulang dari rumah sakit, mengambil baju ibu mertuanya. Ia berjalan menuju kamar, di mana Lukman sedang asik bermain game di ponselnya. Mas, panggil Faiza, suaranya sedikit gemetar. Lukman hanya berdeham, matanya masih tertuju pada layar ponsel. Faiza menghampiri Lukman lalu mengambil ponselnya. Ia menyembunyikan ponsel itu di belakang punggungnya. Mas, dengerin aku, ucap Faiza, suaranya sedikit meninggi. Lukman akhirnya menatapnya, matanya terlihat sedikit kesal. Ibu sakit Mas, ibu kena tumor di otaknya, ucap Faiza. Lukman terdiam. Matanya masih menatap Faiza dengan tatapan kosong. Dokter bilang tumornya jinak, tapi harus dioperasi, lanjut Faiza. Terus, tanya Lukman. Suaranya datar. Mas, kita harus cari uang untuk biaya operasi, Mas, ucap Faiza. Uang kita tidak akan cukup. Ya sudah, biarin aja ibu di rumah sakit sampai mati, jawab Lukman dengan dingin. Lagian dia ngerepotin kamu kan, dengan begitu kamu gak akan direpotin lagi. Faiza terdiam, matanya membulat. Ia tidak menyangka Lukman akan berkata seperti itu. Ia merasa sangat marah dan kecewa. Mas, kamu gak punya hati, teriak Faiza dengan nada meninggi. Ia menampar pipi Lukman dengan marah. Lukman hanya diam. Matanya menatap Faiza dengan tatapan kosong. Kamu anak yang tidak berbakti, mana hati nuranimu? Faiza tidak mempedulikan Lukman setelah menampar pipinya. Ia langsung mengemasi pakaiannya dan pakaian ibu mertuanya. Aku tidak butuh kamu lagi, ucap Faiza.
Ia melangkah keluar dari kamar, meninggalkan Lukman yang terdiam di sana. Ia merasa sangat kecewa, sangat sakit hati. Ia tidak menyangka Lukman bisa bersikap seperti itu kepada ibunya. Faiza melangkah keluar rumah. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa sangat lelah, sangat terbebani. Namun ia harus kuat. Ia harus menyelamatkan ibu mertuanya. Aku akan berjuang sendiri, bisik Faiza. Aku akan menyelamatkan ibu. Ia melangkah pergi, meninggalkan rumah yang terasa begitu hampa. Ia merasa sangat sendirian, namun ia harus tetap kuat. Ia harus terus berjuang. Faiza melangkah gontai menuju rumah orang tuanya. Hati berat menyelimuti dirinya. Ia harus meminjam uang kepada orang tuanya untuk biaya operasi ibu mertuanya. Ia belum menceritakan sikap Lukman yang tidak mau bekerja kepada orang tuanya. Ia masih berharap Lukman akan berubah setelah ini. "Mah, Pa," ucap Faiza. Faiza butuh bantuan. Orang tuanya menatapnya dengan penuh kasih sayang. Mereka tahu Faiza sedang menghadapi masa sulit. "Ada apa sayang?" tanya ibunya. Tangannya lembut mengusap rambut Faiza. Faiza menceritakan tentang penyakit ibu mertuanya dan kebutuhan biaya operasi. Orang tuanya terdiam, wajah mereka terlihat sedih. "Tenang sayang, kami akan bantu," ucap ayahnya. Mereka meminjamkan uang kepada Faiza, bahkan mengantarkannya ke rumah sakit untuk menunggu operasi ibu mertuanya. Faiza duduk di ruang tamu, matanya berkaca-kaca. Ia menatap pintu ruang operasi yang masih menyala lampunya, menandakan operasi sedang berlangsung. Ia merenung sembari memeluk ibunya. "Mah, Faiza takut," bisik Faiza, suaranya bergetar. Ia teringat saat ia sendiri masuk ke ruang operasi untuk mengamputasi kakinya. Trauma itu masih membekas di hatinya. "Tenang sayang," ucap ibunya. Tangannya mengusap punggung Faiza. "Semuanya akan baik-baik saja." Faiza mengangguk. Matanya masih tertuju pada pintu ruang operasi. Ia terus berdoa, berharap operasi ibu mertuanya berjalan lancar. Setelah menunggu hingga jam 9 pagi, operasi berjalan lancar dan sukses. Faiza merasa lega. Ia mengantar orang tuanya pulang kembali karena mereka harus makan dan mandi. Faiza juga melakukan hal yang sama di rumah sakit. Ia makan di kantin rumah sakit sembari merenung. "Mas," bisik Faiza. Matanya berkaca-kaca. "Sudahkah Mas makan?" Ia teringat Lukman yang masih berada di rumah. Ia merasa khawatir. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Lukman saat ini. Faiza menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Ia harus fokus pada pemulihan ibu mertuanya. Ia harus kuat. Ia harus bisa melewati semua ini. "Semuanya akan baik-baik saja," bisik Faiza menguatkan dirinya. "Aku harus kuat." Faiza melangkah gontai menuju rumah. Ia memutuskan untuk pulang menemui Lukman sambil menunggu ibu mertuanya siuman. Begitu sampai di rumah, ia malah melihat Lukman sedang asik bermain game sembari menyeduh kopi. Entah dari mana kopi itu didapat. "Mas," panggil Faiza, suaranya bergetar. Lukman hanya berdeham, matanya masih tertuju pada layar ponsel. "Kamu sudah sarapan?" tanya Faiza. Lukman menoleh, wajahnya tampak heran. "Ngapain nanya? Masih peduli kamu sama suami?" tanyanya dengan suara dingin. Faiza menghela napas. Ia duduk di samping Lukman sambil menggenggam tangan suaminya. "Mas, kamu bisa berubah nggak? Aku bisa nemenin kamu berubah jadi yang lebih baik," ucap Faiza. Suaranya penuh harap. Lukman menoleh, wajahnya tampak heran. "Ngapain berubah? Aku udah nyaman begini kok. Kalau kamu nggak betah ya sana pulang ke rumah orang tuamu." Faiza terdiam. Ia tak bisa berkata-kata. Jantungnya berdebar kencang, tak menyangka Lukman akan berkata seperti itu. Ia merasa sangat kecewa, sangat sakit hati.
Mas, aku... Faiza terbata-bata. Ia mulai menangis. Udahlah, aku gak mau ngurusin kamu lagi. Aku udah capek ngurusin kamu. Potong Lukman, suaranya dingin. Faiza terdiam. Ia merasa sangat lelah. Ia tidak bisa lagi bertahan dengan Lukman. Lukman menolak menafkahinya, menolak berubah, bahkan lebih nyaman hidup sendiri. Tidak ada lagi tempat untuk Faiza bertahan di sisi Lukman. Faiza melangkah gontai meninggalkan rumah. Ia kembali ke rumah orang tuanya, lalu menceritakan semua yang terjadi kepada mereka. Faiza memutuskan untuk bercerai dengan Lukman. Faiza mengurusi perceraian dan Lukman menyetujui. Mereka resmi bercerai secara pengadilan. Walaupun Faiza bercerai dengan Lukman, ia tidak meninggalkan ibu mertuanya yang masih di rumah sakit begitu saja. Ia masih merawatnya sampai beliau siuman. Faiza menceritakan tentang perceraiannya kepada ibu mertuanya. Ibu mertuanya terdiam, wajahnya terlihat sedih. Faiza, aku bersyukur kamu bercerai dengan anakku, ucap ibu mertuanya. Suaranya bergetar. Wanita sebaik kamu tidak pantas mendapatkan suami seperti anakku. Ia terdiam. Air mata Faiza menetes di pipinya, merasa sangat sedih, sangat kecewa. Namun ia juga merasa lega. Ia akhirnya terbebas dari pernikahan yang tidak bahagia. Terima kasih, Bu, ucap Faiza. Faiza akan selalu sayang sama ibu. Ibu mertuanya tersenyum. Matanya pun berkaca-kaca. Aku juga sayang sama kamu, Faiza. Faiza mengusap air matanya. Ia merasa lega. Ia yakin hidupnya akan lebih baik ke depannya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan. Situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.